Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallahu ta'ala wa lisyafati Rasulullah ini ya Allah yaj'aluna min ahli al-inaya wal ri'aya wal nudhur wal hifdi wal wiqayah wa ja'alana min ahli al-nafi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam wa kafa bi min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bi hudama ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat memasuki Asyuril Hurum yang baru, bulan Muharram, dan segala nikmat Allah yang lain. Semoga saja dengan nikmat-nikmat tersebut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa mensyukurinya, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, sakit panggil kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terusakan surat An-Nisa ayat 56-57 membahas tentang siksaannya orang kafir kali pahala bagi orang mukmin. Di sini Quran kuan biasanya ngoten siksaan untuk orang kafir, pahala untuk orang mukmin. Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihi nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, saufa nuslihim naro, maka akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Ayat ini dimulai dengan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah, dan orang-orang yang tidak mau percaya dengan ayat-ayat Allah niki diancam oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Ayat-ayatnya Allah niki kata yang pasti kita niki disuruh untuk percaya pada seluruh apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, seperti yang jelas kita ketahui bersama, baik yang rasional ataupun yang irasional, baik yang sudah diketahui ataupun yang mungkin tidak diketahui. Pokok apapun di dalam Al-Quran harus kita percaya. Semisal zaman dahulu, niku ada istilah laki-laki perempuan di Rose niku cuma ada pada menungso atau hewan. Pada tanaman kan belum ada istilah laki-laki perempuan. Terus ditemukan ngoten kan diketahui lek kate onten buah niku boto dikawinno ada ini istilah benang sari, ada putiknya lah ngoten wonten benih dari jantan ada perempuan. Tengkorak niku dalile cuma setunggal, maksudnya dalil yang umum. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surat Yasin niku biasanya kita baca Maha suci Allah yang telah menciptakan menciptakan al azwaj kullaha, menciptakan suami istri atau berpasang-pasangan semuanya, seluruhnya, mimma tumbitul ard, dari apa-apa yang tumbitu, yang dicokolakan, ditumbuhkan oleh bumi.
nggih. Wa min anfusihim, dari diri mereka, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa yang tidak mereka ketahui. Nggih. Zaman singen kan nggih mboten semerap. Nggih, mikroorganisme mosok semerap. Nggih. Semerape paling-paling nggih paling cilik niku semut. Nggih. Semut niku mawon belum tentu orang zaman dahulu nggih. Belum tentu nggih. Maksudnya masing-masing orang kan belum tentu dia niki tahu lek semut niki wonten ratune, ana ibuke. Terus ratune nggih kudu kawin kan nggih. Harus ada proses pembuahan dan lain sebagainya. Paling-paling sebagian orang nggih. Niku kan tahu semut nggih. Ana nggih niku tok sing ndek jaba. Paling-paling sebagian ada sayapnya, gitu saja kan. Tapi ayat Al-Qur'an salah satu nggih, salah satu contohnya kan niku wau. Menyebutkan bahwa seluruh benda, seluruh perkara kasarane niku ada pasangane, nggih. Termasuk wonten siang, wonten malam, nggih. Niku zaman dulu kan belum diketahui, nggih. Yang zaman singen, semisal kita hidup di zaman dulu, dikatakan ada organisme lebih kecil dari semut yang jenis genre kasarane nggih, lanang wedok nggih, mungkin kita tidak percaya, mungkin nggih. Karena tidak melihat sendiri. Tapi kita percaya, kalau yang Islam niku percaya secara global apapun yang ada dalam Al-Quran, termasuk hal-hal yang mungkin zaman dulu belum ada, zaman sekarang ada. Tapi meskipun zaman dulu tidak ada, sekarang ada, tidak semua teknologi atau tidak semua sains, ilmu pengetahuan yang ada zaman sekarang bisa kita padukan dengan zaman dahulu juga. Tidak sakit kayak Nabi Adam, tidak mungkin jenengan niku sakit percaya atau memadukan antara wujudnya Nabi Adam dengan teori napa niki evolusi misal. Niku dua hal yang saling bertolak belakang. Pasti lek percaya setunggal nggih, setunggalnya gak mungkin dipercaya. Percaya sijine nggih, sijine tidak mungkin sakit. Nah, hal semacam niki tidak bisa kita gabungkan. Kalau nggak bisa digabungkan, nggak mungkin bisa dipercaya sebagai kita orang Islam. Kita percayanya Nabi Adam nggih menungso pertama. Kita percayanya semacam itu. Nggak bisa kita masuki perkara yang lain. Karena niki innalladzina kafaru, kalau mereka niki tidak beriman dengan ayat Allah, nggih saufa nuslihim naro. Pasti kali Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Termasuk ayat Allah nggih Nabi Adam mau ngoten. Lain jenengan percaya bumi bunder nggih gak salah. Nggih, sebagian ulama barang kan nggih percaya bumi nggih bunder ngoten. Wonten sing percaya gak bunder nggih sakarepe ngoten. Nah, niku bukan sesuatu hal yang penting juga untuk hidup kita pada dasarnya kan ngoten nggih. Lebih penting jenengan roh napa carane ngeduk sumur daripada ngerti bumi bunder napa kotak lah mboten nggih. Golek banyu kan lebih penting ya pada dasarnya. Niku kaya ngoten niku percaya mboten percaya mboten masalah. Golek nggih mboten masalah. Yang pasti kita harus percaya secara global apa yang ada dalam Al-Qur'an. Karena ancamannya Allah semacam niki. Bagi mereka-mereka yang tidak mau beriman. Lah siksaannya, salah satu siksaannya niki kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Tatkala atau setiap kali nabijat juludum, setiap kali kulit-kulit mereka niki terbakar, setiap kali kulit mereka niki sirna, hilang, hancur, niku kali Allah baddalnahum juluda, diganti dengan kulit-kulit yang lain ghairaha, selain kulit yang pertama. Tujuannya diganti liyadzuqul azab, agar mereka bisa merasakan siksaan terbakarnya kulit. Jenengan yang kenal pot ngoten ae rasane saged gak seminggu tok nggih, ngelu sak panase. Kenal pote kedhik, aja kena kenal pot kenging minyak sak napa? Sak cuilik ngaten bunder ngaten tok nggih. Niku sudah sakit berhari, panas padahal niki. Dan panasnya di mana? Di kulit. Nah, lagi yang nopo kali Allah kok diganti. Gitu tujuannya niki wau agar merasakan
adab nggih. Meskipun nggih lek jenengan dadi dokter nggih, Pak jinten Pak Sodik penggaweane nggih. Penggaweane gawe kulite wong niku gak kerasa meskipun di silet-silet nggih, di utek-utek dan lain sebagainya, ditarik-tarik kan gak kerasa, dibius nggih. Kan dibius mboten kerasa. Dadi sing kerasa napa asline? Sing asline kerasa kan nggih napa nafsuwe, jiwae ngoten lho nggih. Jiwa seseorang yang bisa merasakan iki sakit atau tidak. Jadi hakikine sing disiksa niku juga bukan cuma kulitnya saja, tapi sak jero-jeroe, ngoten lho. Hati-hati nih. Nah, dan ini juga nggih menunjukkan siksaan akhirat niku tidak sama dengan siksaan di dunia. Ngoten. Kalau teng donya jenengan bakar kulite ayam, jenengan bakar ngoten nggih. Niku dalam beberapa saat pasti akan hancur. Tidak mungkin bisa kembali lagi. Wis ireng dados ireng, hancur pun. Nah, kena angin hilang atau dibakar terus menerus sampai tadi napa kelawu ngoten nggih abu-abu, kemudian tidak mungkin ketemu lagi. Bentuknya pun tidak ada. Niki kalau semisal terjadi di dunia, ngoten. Beda dengan akhirat, nggih. Tengah akhirat siksaannya terus menerus ditunjukkan oleh ayat ini. Salah satunya nih, ketika kulit terbakar niku kali Allah diganti dengan kulit yang lain. Nah, tujuannya nerimo siksa. Berarti mantun kebakar, kesiksa loro nemen ganti male, kesiksa male, kerasa terus ngoten. Terasa terus menerus. Niki terus menerus nggih. Kepingin semerap rasane cek mboten sampai kepingin mlebu neraka lho nggih. Lek kepingin terus semerap rasane tapi gak kepingin mlebu neraka nggih. Nggih kaya tiyang sakit ngoten niku lho nggih. Yang sakit ketika dia sakit masuk rumah sakit kali dokter dibaringi obat bius nggih atau diberi pereda nyeri, pereda sakit nggih. Lewat infus biasanya kan lebih cepat nggih. Mantun loro weteng di oma niku masih digawe obat kaya napa nggih. Masih montang-manting nggih. Mal rumah sakit kali dokter digawe infus nggih. Sak obate niku saged tenang. Tapi ketika obat entek lagi krasa sakit malih. Dan semacam niku ngoten lho nggih. Tapi lebih parah teman nggih. Semacam hal tersebut. Ketika ada orang niki sakit dibius hilang atau wonten tiyang sakit digawe turu gak krasa. Tangi-tangi kroso sakit malih. Tapi kan ono jedai kalau di dunia, dengan loro untu enakan film, kan kroso malih tangi. Kan ada jeda istirahat. Beda dengan di akhirat. Di akhirat disiksa terus menerus nih. Mantun entek kulite ganti malih, entek kulite ganti malih. Jadi rasa sakitnya tidak ada hentinya, rasa sakitnya. Nah, semacam niki pun kita angen-angen pun loh, buatan masuk akal. Wonten suatu benda dibakar kok kembali utuh atau suatu benda dibakar langsung diganti sing anyar. Oleh jenengan terbakar, niku butuh berbulan-bulan untuk kembali ke bentuk semula. Bahkan mungkin naik bertahun-tahun gitu. Bisa kembali ke bentuk semula. Bukan masuk akal pada dasarnya. Tapi meskipun tidak masuk akal semacam ini, balik wau kita harus percaya. Soal ini wau innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Dan ayat semacam ini kan tidak butuh di takwil, butuh diartikan yang lain. Misal, maksudnya bukan kulit yang terbakar, tapi ngeten boten. Tetap dohire ayat niku kulit yang terbakar, kemudian kulitnya hancur, kalau Allah diganti dengan kulit yang lain. Niku sesuai dengan pemahaman dohir kita kan semacam niku. Nah, jadi ya harus kita percaya apapun yang ada di dalam Al-Quran. Karena niki kewajiban setiap muslim. Seandainya ngapunten kita niki tiang Indonesia, kadang-kadang tidak semua dari kita juga memahami makna Al-Quran, misalnya. Terus menawa kita niki dapat informasi di Quran niki ono informasi ngeten misalkan. Di Quran ada
Sidratul Muntaha misalkan nggih. Sidratul Muntaha niku napa misalkan nggih. Oh niku godhong sak teruse nggih misal. Angsal informasi semacam niku nggih lebih patut bagi kita untuk semisal boten semerap nggih. Pun langsung ngomong gak percaya, tapi nggih lebih baik tanya terlebih dahulu. Apa memang benar di Al-Qur'an ini ada informasi semacam itu? Karena pada dasarnya kita kan nggih tidak semuanya belajar bahasa Arab, nggih. Tidak semuanya niki saged meskipun baca Al-Qur'an boten sedanten saged ngerti artine nggih. Kadang-kadang ngerti ben maca malih nggih lali sagedan nggih. Dan lain sebagainya. Niki semisal saja nggih. Yang ada dalam Al-Qur'an nggih khususnya bukan yang lain nggih. Kalau yang lain-lain nggih dari hadis nggih balik nggih perlu dipertanyakan sahih tidaknya. Lah masalah Isra Mi'raj niku tergantung hadise nggih. Wonten sing hadise boten saged dipegang nggih. Ada yang bisa dipegang. Tapi lek Isra'e napa Mi'raj Nabi niku harus kita percaya. Isra-nya nggih. Isra-nya Nabi niku keterangannya ada di dalam Al-Qur'an. Sama dengan tadi kita nggih harus percaya Nabi Muhammad niku Isra dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis hanya dalam waktu singkat. Asra bilailan ngoten. Ndak ada keterangan Allah niku rahimawon. Ndak ada keterangannya Allah niku hanya napa di dalam alam mimpinya Nabi misalkan gitu, mboten wonten. Tapi Nabi sendiri yang mengalami perjalanan tersebut gitu. Yang Isra gitu, yang dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Lek dalilen Mi'rajnya dari Baitul Maqdis teng nginggil nggih, teng langit. Niki dalile dugi hadise Nabi. Nggih niku nggih. Apapun yang ada di dalam Al-Qur'an nggih, khususnya niki harus kita percaya apa adanya, ngoten. Tentunya balik malih nggih, lem boten semerap atau tidak sesuai dengan doinya kita kembali ke ulama, balik ngoten nggih. Bisa kita tafsiri sendiri nggih. Tenggoran jenengan pada mados napa misalkan nggih. Tekos nggih. Tekos iku haram napa halal di Quran nggih gak wonten. Ngoten. Jenengan madosi tekos iku halal apa haram di Quran boten wonten. Nah, tapi hadisnya Nabi di Quran wonten petunjuknya tapi wonten secara umum, secara global gitu. Ulo niku halal apa enggak misalkan gitu. Gajah gitu. Ini kan balik gitu. Anuane ulama, ijtihadnya ulama-ulama kita. Yang pasti harus percaya. Inna Allah kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah niki maha ghalib nggih, maha menang nggih. Allah niki maha bijaksana. Semua yang Allah siksakan pada mereka-mereka, meskipun mereka niki misalkan nggih mengaku bermaksiat di dunia, ndak percaya tentang Al-Qur'an niku cuma pinten 5 menit misalkan nggih. Nglakoni maksiat sing iki mek 5 menit. Di Quran wonten keterangan kudu salat. Aku gak sholat cuma binten misalkan 3 tahun tapi gak percaya misalkan gitu sholatnya misalkan ataupun yang lain sebagainya gitu. Niku meskipun semacam niku tapi Allah niku azizan hakimah, Allah maha bijaksana, Allah maha menang gitu. Semua apa yang sudah Allah putuskan niku berdasarkan hukum yang adil, hukum yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya tadi di dunia. Wow. Karena intinya kita juga sudah diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan, gitu, diparingi pikiran sing terang, gitu, tapi kok gak dimanfaatkan, ya otomatis kan gitu berhak untuk diberi hukuman. Niki siksaan ataupun siksaan bagi orang-orang yang tidak mau beriman, khususnya tidak mau beriman dengan tanda-tanda Allah, ayat-ayat yang Allah berikan, baik ayat Quran mungkin atau mungkin dengan ayat-ayat yang ada di alam niki, yang ada di alam niki. Istilah ulama biasa ayat-ayat ayat Quran sing wonten hubungannya ambek alam, ayat kauniyah ngoten istilahnya.
ayat jagat nggih. Ayat semesta. Tapi kembali wau lho nggih, tidak semuanya bisa tidak semua pengetahuan yang ada di alam ini harus kita cari kebenarannya dalam Al-Qur'an. Boten harus de pengetahuan mungkin wonten lubang hitam misalkan. Oh di Quran ono lubang hitam. Nggih boten wajib jenengan patosi. Ngoten. Sing penting dohire lak ngeten nggih. Matahari beredar nggih, bulan juga beredar. Gitu. Quran keterangannya beredar. Gitu. Jangan percaya matahari muter-muter sakarepe, pokok beredar. Ngoten lah. Gitu. Sing penting matahari nggih berjalan, bulan juga berjalan. Istilahnya. Berjalannya kita lihat dohirnya nggih, dugi etan nang kulon. Ngoten nggih, dari arah timur ke arah barat. Ini bagi orang beriman. Nggih. Lah orang bagi orang yang tidak beriman. Nggih. Sedangkan orang beriman, walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, orang-orang yang beriman melakukan amal-amal yang baik, baik amal niki berhubungan dengan ibadah secara langsung, sholat, puasa, zakat, ataupun amal kebaikan niki hubungannya kali menungso misalkan. Yang hadis kan kata berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik pada nopo saudara misalkan, ataupun tidak menyakiti tetangga, ataupun lintu-lintu, misal. Pokok beramal yang solih, niku sanudkhiluhum jannat. Cuma syaratnya waladina aman. Syaratnya harus beriman. Niku akan kami masukkan, akan Allah masukkan mereka jannatin ke jannat, ke surga. Bahasa Arab jannat niki taman. Jannah niku sesuatu yang taman, lek namine taman jannah, niku napa? Cara tanah niki penuh dengan tanaman. Jadi semisal kita niku ono di tengah, dari arah luar pun tidak akan kelihatan kalau ada kita. Saking lebatnya, saking api. Nah, tapi niki bahasa yang bisa kita paham. Allah memberikan bahasa jannat niki sesuatu yang kita memahaminya. Bukan berarti nggih di surga wonten wit pencit, nggih, wonten duren, wonten nopo, nggih. Tapi bahasa yang kita paham kan semacam niku. Kalau memang ada hijau-hijauan, ada niku sesuatu yang nikmat di tempat tersebut, nggih. Dengan urip teng kota, pinggire omah, mungkin nggih lek pas rada panas lebih enak teng jaba omah dening sore wit nggih. Sing rindang ngoten nggih. Kena angin dan lain sebagainya. Nah, lah jannat niku kan semacam niku. Taman atau surga nggih, niku di dalamnya nggih banyak tanamannya secara zahirnya. Tapi di dalam surga kan Allah niku memberikan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ada nikmat-nikmat niku yang tidak pernah dilihat oleh manusia di dalam surga. Jenengan semerap pandangan kita nih terbatas. Jenengan lek ningali kali meripat niku cuma bisa paling mentok mungkin berapa ratus meter. Selebihnya foto bayangan cili-cili mboten jelas. Nah, telinga kita niku lebih luas lagi. Lek pandangan sampai samonten, lek telinga, lek mboten nonton polusi suara semisal sak kilo mungkin kemireng. Mungkin sak kilo saged ae kemireng suara. Nek mata mek beberapa ratus meter, lek telinga bisa lebih luas lagi. Lek ati kan lebih luas malih. Ngoten. Dengan lek ningali macan niku nggih ngoten. Ngoten lho nggih. Macan niku ada belang-belange. Wonten singa niku ada rambutnya. Nggih. Saged ngoten. Tapi lek atine jenengan saged ae nggih. Di ati niku jenengan bayangno ana singa tapi awake kaya harimau. Nggih kan? Wonten singa tapi duwe swiwi. Ya, lah berarti lebih luas malih. Ngoten lho nggih.
Lah tirose Nabi dek surga niku mala ainun roat wala udurun samiat wala khotora al qalbi bashar. Berarti dek surga niku ada sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Okay. Di hati mau ndak mungkin kebayang saking nikmati. Ya, mungkin ada beberapa informasi teng surga no kali ini. Nopo kali ini kaya niki. Okay. Kali teng mriki terbatas kali nopo pembatas. Okay. Sungai di dunia niki terbatas dengan pembatas. Okay. Harus ada tepi sungai. Okay. Harus ada aliran sungainya. Lemboten ono aliran sungainya, niku nggih tidak bisa kita sebut sungai. Nggih. Air pun tidak akan mengalir. Nggih. Tapi tengkoran jenengan maos tentang surga, terus bahas kali, nggih, teng surga, niku bahasa kan mesti mintah tihal anhar, tajri mintah tiha, mengalir di bawahnya. Sebagian ulama nggih mengalir di bawahnya niku nggih maksudnya nggih mengalir. Jenenge kebun, jenenge taman, niku ada aliran air di taman tersebut. Tapi lain di donya jenengan gak ada taman terus ada aliran sungainya, niku belum tentu sumbernya ada di taman jenengan. Saged ae sumbere wonten di tempat lain mengalir ke tamane pulang, ke tamane pulang baru ke tamane kita. Kayak sawah niki lho nggih. Sawah niki sing ngandhap kan nggih kebagian banyu teko dhuwur dhisik nggih. Sing nomor siji sawah niki sing cedhek kali irigasi baru yang mendapat air di bawahnya dari sawah di atasnya, di bawahnya dari sawah di atasnya. Tapi lek teng surga nggih sebagian ulama kan bahas mintah tihan di bawahnya, dari bawahnya. Bawahnya jannat. Berarti kan lek cara dimanai menurut sebagian ulama ini sungai tersebut memang ada di surganya tersebut. Ono di taman ini. Cara surga misalkan insya Allah kita mabet surga kan dua kaplingan. Ngoten lho nggih. Lah, per kapling taman niki, per kapling surga niki ono sumbere kasarane ngoten lho nggih. Tapi balik malih sumbere ndak mungkin sama dengan apa yang ada di dalam dunia. Wow. Sebagian mufasirin mengatakan nopo kali ten surga gak ono pinggirane, mboten wonten tepinya. Nggih. Nggih wallah alam ya napa nggih. Saged dibayangno mungkin ngambang nggih. Lewat kaca kaya kaca ngoten niku semisal nggih. Semisal yang bisa kita bayangkan. Teng ayat lain apa? Fiha harum min khamrin nggih. Teng surga niku ada sungai dari khomer nggih. Khomere napa tidak memabukkan nggih. Wonten sing tekok susu, wonten sing dugi madu, wonten sing dugi air sing murni nggih. Dan niku juga tidak bisa kita bayangkan. Sungai tekok susu sapi pinten? Unta piro? Ngoten lho nggih. Lek teng donya nggih. Tapi teng surga ada semacam itu. Dan balik malih wa mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Teng hadis Nabi nggih, sing mala ainun ra'at wala udunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Dan nikmat-nikmat yang diperoleh orang mukmin niki nggih, baik nikmat-nikmat napa bisa makan di surga nggih tanpa karena lapar nggih. Bisa tidur lek teng hadis Nabi niku ana kasur-kasure sing empuk nggih. Kemudian ken terusane niku lahum biazwajum mutahharah nggih. Niki khalidina fiha abada. Bukan cuma satu malam, dua malam. Bukan 3 malam, tapi khalidina fiha selama-lamanya. Abada. Mereka langgeng tetap fiha di dalam jannah abadan selama-lamanya. Namine selama-lamanya nggih kaono marini. Nggak ada hentinya. Jadi mboten saged kita mengatakan surga dan neraka pun ndak kekal, ndak akan pasti pada akhirnya akan sirna. Niku jenengan nemu buku kaya ngoten pun diwaca ngoten lho nggih. Lek nemu buku nggih sing bahase semacam niku.
niku mboten bener. Bahasa Indonesia wonten soalnya biasa yang nulis Pak Ori ngeten semerap mungkin. Maksudnya bahas surga neraka jarene mboten kekal. Padahal informasi kita yang kita peroleh di Al-Qur'an niku penduduk surga khalidina fiha abadan. Mereka kekal selama-lamanya di dalam surga kan. Kekal abadan ini lah selamanya. Bukan cuma 1 abad 100 tahun nggih, 200 tahun nggih mboten. Bahasa Arab abad niku selama-lamanya. Mboten. Abad bagi bahasa Arab nggih. Lah di surga juga lahum fiha azwajum mutahharah. Mereka nggih, bagi mereka di dalam surga azwajum mutahharah, istri-istri yang mutahharah, yang selalu suci. Mboten ana udure, gak ana hete, gak ana praine. Ya meskipun nikmat teng surga bukan cuma istri mawon, ngoten lho. Tapi semisal punya istri teng mriki istilah azwaja nggih, beberapa istri. Menunjukkan apa? Lek teng surga gak wonten tukarane. Nggih. Jenengan kan gak duwe bojo loro nggih. Semisal gak ada bojo loro, niku koyoke kate ngrukunno nggih, angel. Siji dikai, sijine ora nggih. Protes gitu, tukaran gelut setunggale jenengan nabi, setunggale keliru gak ngapi misalkan tukaran bisa. Tapi teng surga ndak ada yang namanya semacam itu. Semisal ada orang punya istri banyak, kemudian semua istrinya dan dia niki masuk surga bersama-sama, misal gitu. Kita sing bojone setunggal nggih angsal nikmat lain nah insyaallah ngoten. Nang surga apa bojone siji apa loro nggih. Wis mboten usah dibahas ngoten. Ada nikmat lain tapi hurul in ngoten dirose. Tapi ini yang kembalinya kan apa? Karena di dunia, ini kan bahasanya karena di dunia, salah satu nikmat yang kita peroleh di dunia, nikmat yang halal kita peroleh, kan salah satunya hubungan suami istri kan, yang bisa kita pikirkan, bukan dalam arti teng surga niku tok, kan mboten nah, tapi niku nikmat yang di dunia niku bisa kita angen-angen, bisa kita ketahui, selain nopo makanan, nikmat yang bisa kita angen-angen kan, istri kan bisa menyalurkan nopo syahwat nafsu kita. Niki yang maksudnya menunjukkan teng surga niku nikmati wake nemen, enak nemen dan tidak ada habisnya waulun. Kemudian wanudkhiluhum billah dalila, dan kami masukkan orang-orang yang beriman yang beramal soleh billah dalila ke bilan naungan yang menaungi. Niki nikmat-nikmat bagi mereka ataupun balasan pahala bagi mereka yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kafir wau kulite rusak diganti malih dengan yang baru untuk mereka merasakan siksaan yang berkelanjutan. Tapi lek tiang mukmin benten mereka masuk surga selama-lamanya untuk memperoleh nikmat yang selama-lamanya juga yang berkelanjutan terus-menerus. Tidak ada artinya. Jadi insya Allah boten kira bosen. Dengan leteng donya niki saged bosen. Mangan apel bendino saged bosen. Mangan di oma bendino meskipun masane genti-genti mungkin jenengan bosen. Sekali-kali metu, weekend metu nang jopo teng restoran misalkan mungkin loh tapi leteng surga seandainya kita makan satu jenis makanan niku ndak kira bosen seandainya seandainya saja tapi teng mriko nggih macam-macam dan ini wajib kita percayai zahire kaya ngoten lho pahala orang mukmin nyata adanya secara yakin kita percaya ini wow terus juga kita ketahui ini wow bilang dalila teng surga niku mboten ana matahari yang bisa kita niki panas saged panas kepanasan mboten wonten
Teng surga ndak ada semacam niku. Kita selalu dalam maqadilin, dalam naungan wow. Allah niku mantun bahas surga kali neraka. Niku lek sebagian ulama niku sanjange Allah niku mantun bahas surga kali neraka niku pasti dilanjutkan membahas tentang hukum. Membahas sesuatu yang berhubungan dengan pahala sing wonten balike nang surga kali neraka wau. Lah ayat selanjutnya niki bahas hukum, bahas amanat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah niki memerintahkan kalian untuk melaksanakan amanat-amanat, membayar, memberikan amanat-amanat kepada ahlinya amanat. Yang dibahas niki tentang amanat. Allah memerintahkan amanat untuk dilaksanakan, untuk diletakkan pada mereka yang berat. Lek turunnya ayat niki dan jenengan semerap ketika Fatu Mekah, Nabi niki kan menguasai Mekah. Otomatis ketika menguasai Mekah, Nabi juga menguasai Ka'bah. Lah Ka'bah niki kan ada di tangan orang musyrik. Kuncine, kuncine niku dipegang oleh Utsman bin Tolhah namine. Namine sing megang kuncine niku Utsman bin Tolhah. Kali Nabi karena Fatu Mekah, Mekah niki dikuasai, kuncine dibendet intine. Kunci buka pintu niku lho, sami-sama lawan tenang. Kuncine dibendet untuk buka pintu Ka'bah intine. Diambil oleh Nabi. Kemudian Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Otomatis kan berolo-berolo juga dikeluarkan. Kemudian Nabi keluar. Ketika keluar dari Ka'bah, Nabi membaca ayat niki. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya. Kemudian Nabi memanggil Utsman niki. Sing Utsman bin Tolhah niki. Kuncinya tadi niku diberikan lagi kepada Utsman bin Tolhah niki. Sebagai bentuk amanat kengken jogo ngoten. Dan niku tugase intine, tugase keluargae gitu orang sampai saat ini. Cuma zaman dulu sih mboten beriman. Kan tugas nopo? Tugas kayak niki yang memberi minum, yang memberi minum orang-orang haji. Niki kan tugasnya Al Abbas keluargae Sayyidina Abbas. Sama-sama nggih keluargae Sayyidina Abbas. Sing tugasnya memberi minum. Nek zaman singen nggih nyiapaken ngombe njowo banyu kayak gribo dalan-dalan ngoten niku lho nggih. Karena orang kan pasti butuh minum di tempat-tempat tertentu. Namanya sikoyah kan, petugas, petugas pemberi minum intinya ngoten. Niku dipegang oleh keluargane Sayyidina Abbas. Sedangkan kunci Ka'bah dipegang oleh Utsman bin Tolhah niku sebab turune, sebab turun ayat tersebut. Meskipun pada saat sebelum turunnya Sayyidina Ibn Abbas niku minta kuncine kasarane. Maksudnya minta terus serahkan tentang kula mawon tentang napa memberi minum orang-orang haji dan juga memegang kunci Ka'bah. Tapi mboten, kali Nabi tetap diberikan pada Utsman bin Tolhah tadi. Nah, berbicara tentang amanat, amanat ini kan sesuatu yang kita berikan pada orang untuk kita percayakan pada orang tersebut. Niki lah hubungannya wong liya nggih. Nah, ataupun amanat itu sesuatu yang dipercayakan kepada diri kita untuk dijaga nggih. Dan amanat niki dari sisi niku kan bisa terbagi tiga. Wonten amanat niki hubungannya kali hak-hak Allah. Wonten amanat niki hubungannya ambek orang lain. Ada amanat niki hubungannya nggih dengan dirinya sendiri.
Ngoten. Amanat yang hubungannya dengan Allah ya, atau berhubungan dengan hak-hak Allah niku semisal kita niki ngelakoni sholat nggih, nurut perintah Allah, sedanten iki lah amanat ta nggih. Kita diberikan amanat oleh Allah, diberikan kesehatan dan lain sebagainya, diwujudkan di dunia niki untuk ibadah kepada Allah nggih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nggih. Allah tidak nyiptakan menungso kali jin kecuali untuk menyembah Allah, kecuali untuk mengenal Allah nggih. Nah, berarti tugas kita nurut perintah Allah, sholat, kengen sholat nggih sholat, kali Allah kengen poso Ramadan nggih poso Ramadan, sak teruse nggih. Bukan cuma nurut perintah, tapi Allah juga melarang kita untuk minum khamr, nggih, kita gak ngombe khamr. Allah melarang kita untuk apa mencuri, nggih, kita tidak mencuri. Niki amanat yang berhubungan dengan hak-hak Allah, ngoten. Nggih. Nabi niki sanjang nggih tentang hal tersebut nggih. Hadis Ibn Mas'ud nggih. Nabi mengatakan al-qatlu fi sabilillah yukaffiru dzunub kulliha nggih. Berperang di sabilillah niku bisa melebur seluruh dosa. Kullu syai' kullu syai'in yukaffiru dzunub kulliha au kulli syai'in illal amanah. Ngoten. Berperang fi sabilillah bisa melebur semua dosa nggih. Semuanya kecuali amanat. Ngoten dirose. Wal amanah fis shalah, wal amanah fis shaum, wal amanah fil haji, fil hadits. Wa asyaddu dzalika al wada'i. Niki dirose Nabi. Amanat niku di salat, amanat niku di puasa. Ngoten. Iki sing hubungane kali hak Allah nggih. Berarti kita harus nurut perintah Allah kan nggih. Wayahe salat nggih salat nggih. Semisal ketinggalan salat karena keturun nggih diqodoi dan lain sebagainya. Kosong ya sami. Amanat niku juga ada amanat untuk diri kita sendiri. Kita juga berarti nopo adul amanah, disuruh melaksanakan amanat. Niku juga berhubungan pada hak diri kita sendiri. Amanat sing hubungannya kali diri kita. Kita niki tidak melakukan sesuatu kecuali yang bermanfaat. Semisal bagi diri kita, baik untuk agama ataupun dunia ataupun untuk akhirat, tidak menyia-nyiakan amanat yang diberikan pada diri kita, tidak membahayakan nyawa kita. Ngapunten misalkan jenengan nang gunung wis ro gununge curam, tenagae ka ono kok sik munggah gunung, golek mati kan, cara anu kan ngoten nggih. Pun semrap gak iso ngelangi kok jegur teng laut misalkan, tanpa pengaman, tanpa orang nggih. Pun semerap teng napa niki namine taman safari niki ono harimaune ono singai nggih. Teko mobil dibuka lawange misalkan nggih. Berarti kan dia niki tidak menjaga amanat dirinya sendiri, membahayakan dirinya sendiri. Ngoten, membahayakan dunianya nggih. Ataupun mungkin membahayakan akhirate nggih. Dan lain sebagainya nggih. Seperti hadis biasa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kita niki ra'in nggih, orang yang menjaga pemimpin nggih, dan masing-masing ditanyai apa yang dia pimpin. Yang dipimpin pertama kali kan diri kita sendiri niki. Ngoten nggih. Kita memimpin diri kita untuk napa? Ngoten. Kita harusnya menjauhi diri, menjauhkan diri dari hal yang membahayakan di dunia kali tengah akhirat. Oh berarti oleh menyebabkan dirinya masuk neraka, misalnya berusaha tidak menyebabkan dirinya masuk neraka dan lain sebagainya. Amanat niki juga ada hubungannya dengan hak orang lain, termasuk amanat sing wonten hubungannya kali hak orang lain. Kita dititipi, dengan dititipi barang, niku kan harus menjaga amanat, termasuk jaga amanat. Lek mboten saged jaga nggih aja diterima. Ngoten nggih. Dititipi mobil tapi jenengan gak iso nyetir, gak iso njogoe, gak ono garasine nggih. Mobile ditekek ndek napa misalkan nggih. Teng embong, pinggir embong nggih. Dititipi tapi mboten saged jaga, dititipi saulan. Lah nggih. Repot dhewe ya nggih.
Gila dititipi sak jam rong jam tolong jogono oleh ono celuken aku ya. Ngoten misalkan. Niki mboten dititipi, mboten saged jogo. Atau kita kenal diri kita niki wong sing rodok ngokom misalkan nggih. Nang arek cilik gak perhatian, kemudian kali tonggo dititipi. Arek cilik bayi misalkan. Dan kita kenal diri kita ndak bisa menjaga amanat niki. Nggih mboten angsal kita terima. Nggih. Ataupun bahkan kita niki dititipi amanat jadi bendahara. Nggih. Jenenge bendahara tapi kita niki motoe tasik moto duiten nggih. Motoe mboten saged jogo. Akalnya ndak bisa dijaga juga. Dititipi duwe kata kesempatan nggih. Duwe akeh ono di ngarep moto kayak bisnis kayak ngeten nggih. Pada akhirnya bisnisnya rugi gak iso bayar nggih. Padahal amanate nopo? Kengken jogo duwe ngoten to nggih. Bukan untuk memakainya, semisal. Nah, semacam niki juga mengkhianati orang lain. Lek wong kaya ngeten modele, ndak boleh dia nerima amanat niki. Ngoten. Aku gak iso, nafsuku niki sik gede kek wong liya ae. Aku lek ketok dhuwit motoku abang nggih. Berikan pada orang lain saja. Kan kedah kenal diri sendiri. Ngoten lho nggih. Nah, niki juga amanat nggih. Jenengan dititipi orang ataupun meminjam nggih. Niki kebiasaan biasa nggih. Meminjam sesuatu nggih pada dasarnya kedah mengembalikannya. Ngoten. Lek akete meminjam. Ngoten. Lek akete meminta nggih sakarepe. Tapi lek akete meminjam nggih jangan moro di kabur nggih. Nyelang koree nggih. Moro dikesak, jano golek gak dijauh ya berarti tak mulai misalkan. Lek namine nyelang nggih nyelang. Ngoten. Bahkan pun jenengan niki nyelang nggih. Nyelang kelambi. Kelambi niki lak digawe ya nggih. Tapi ketika kelambi kita niki kita pinjam, moro kelambi ini didamel turu misalkan. Pas dikai turu dadak bedah. Nggih. Berarti niki pada dasarnya ndak menjaga amanat. Karena pinjamnya jenengan niku untuk dipakai bukan dipakai tidur. Ngoten. Nyelang kelambi damel mantenan. Nggih, jas ngoten nggih. Digawe mantenan. Nyelang tapi nggih. Kemudian jenengan gawe wis wong ngantuk nggih, gak dicopot, digawe turu. Nggih. Karena turune rada obah-obah nggih. Kelambine bedah. Kayak ngeten niki. Nggih, pada dasarnya mboten asal. Tapi lewes ngantuk gak sadar ngoten nggih. Nggih. Ya apapun yang terjadi ya harus mengganti rugi. Kalau sembrono nggih. Saya mboten sembrono nggih mboten. Termasuk amanat sing wonten hubungannya kali orang lain. Niku tidak menipu dalam muamalah nggih. Ataupun memberi nasihat nggih. Ataupun tidak menyebarkan aib orang lain. Ngoten. Iki sing zaman saniki rada rusak rada nggih. Napa-napa di video, kadang videone apik, HP-ne apik nggih. Saged di-zoom wedhek nggih, teko adoh saged ketok kadang-kadang nggih. Lah tiang opel-opel kan belum tentu kepingin singitan dugi tiang nggih. Atau wonten tiang niki gak sengaja sarunge kebuka. Misalkan nggih, gak sengaja sarunge kebuka. Ketepaan kok celana dalamnya ketinggal. Nggih. Terus jenengan pas nyekel HP. Oh, kesempatan di zoom dicedekno. Dikirim-kirim nang kanca-kancoe. Lah ini kan termasuk nyebar aib. Nggih, mboten patut. Ngoten. Nah, sing sae kan ya disembunyikan. Karena foto-foto muslimi. Ataupun misalkan rahasia yo, cerita-cerita. Kita diberi amanat rahasia, jangan juga diceritakan. Termasuk amanat, termasuk amanat itu kalau kita dititipi salam. Nah, sampaikan salam saya ke si fulan, waran assalamualaikum. Itu juga amanat yang pada dasarnya harus kita sampaikan juga ke orang yang bersangkutan. Sebagian orang tapi kadang mboten wis pokok salam nang kono ya gak disampaikno nggih. Niku kudu nyampeaken.
butuh. Nah, pokok perintah Allah kita harus menyampaikan amanat pada pemiliknya. Amanat dalam bentuk apapun, baik harta ataupun yang lain. Kita niki rumiyin nggih. Insya Allah kita lanjutkan Ahad nggih. Lemboten Ahad ngajeng nggih, Ahad ngajeng maling nggih. Ahad ngajeng kan awal bulan biasanya pun hadis nggih. Mungkin bi imut mohon nggih hadis nggih, Ahad ngajeng. Mugi saged manfaat nggih, mugi-mugi kita tetap diparingi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang baik dan menjadi yang semakin baik nggih. Mugi-mugi orang tua kita diampuni, dirahmati kali Allah. Kita yang masih hidup nggih diberi kesehatan, panjang umur, ditaatillah wa taati rasulih. Kemudian apa sing sakit mugi-mugi diparingi sehat nggih. Sing pun meninggal nggih, guru-guru kita, teman-teman kita, orang tua kita nggih. Mugi-mugi diampuni, dirahmati, dijembaraken kuburane, dipadangaken kuburanipun. Dan semoga kita standar saged bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga tertinggi, nggih, Jannatil Firdaus, nggih. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.